Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa mengaji lagi kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tetap masih bab 6 tentang permulaan, ukuran, dan tertib dalam belajar. Di sini kita langsung saja. Wa hakadha yambagi li talibil ilmi ayyakuna dha himmatin aliyatin la yatma'u fi amwalin nas. Qala alaihi salatu wassalam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wattama'a fa innahu faqrun hadirun wa la yabkhulu bima indahu minal mali bal yunfiqu ala nafsihi wa ala ghairihi. Demikianlah sehingga para pelajar jangan sampai tamak mengharapkan harta orang lain. Ia hendaknya memiliki himmah atau keinginan yang kuat, yang luhur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah tamak, karena tamak berarti kemiskinan telah menjadi. Tapi Tuhan juga jangan kikir, sukalah membelanjakan hartanya untuk keperluan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Nah ini ya. Jadi seorang pelajar gak boleh tamak, ya, gak boleh mengharapkan punya orang lain, ya, atau mengharapkan sesuatu yang bukan haknya, itu gak boleh, ya. Kemudian, tetapi gak boleh kikir, ya. Selain gak boleh tamak, gak boleh kikir atau pelit, ya, baik terhadap keperluan diri sendiri atau kepentingan orang lain, ya. Selanjutnya, Nabi SAW bersabda, karena khawatir melarat, semua manusia telah menjadi melarat. Pelajar-pelajar di masa dulu sebelum mempelajari ilmu agama, lebih dahulu belajar bekerja, agar dengan begitu tidak tamak mengharap harta orang lain. Dalam kata hikmah disebutkan, barang siapa mencukupi diri dengan harta orang lain, berarti ia melarat. Baik. Masih tentang apa tadi? Tamak tadi ya. Jadi manusia itu gak boleh khawatir melarat. Ya, kata Nabi, kalau khawatir melarat, maka akan jadi melarat sungguhan. Ya. Jadi gak boleh khawatir melarat. Ya. Kalau orang khawatir melarat itu akhirnya dia jadi melarat. Ya. Atau khawatir miskin, akhirnya dia jadi miskin. Ya, jadi para pelajar dulu itu sebelum belajar ilmu, mereka itu belajar kerja, mencari uang, ya. Kalau sekarang kan sudah ada ya, sudah enak semuanya ya, tinggal belajar ya. Tinggal belajar seperti itu. Kalau orang dulu kerja dulu baru belajar, biar orang itu gak mengharapkan harta orang lain. Selanjutnya, jika orang alim bersifat tamak, hilanglah nilai ilmunya dan ucapannya tidak bisa dibenarkan lagi. Karena itu Rasulullah SAW, pembawa syariat, berlindung diri dari sabdanya. Aku berlindung diri kepada Allah dari sifat tamak yang membawa kepada tabiat jahat. Tuh ya, intinya tentang tamak ya, kita gak boleh tamak. Jadi orang alim, orang pinter yang tamak ya, itu nilai ilmunya dan ucapannya tidak bisa dibenarkan lagi ya. Jadi orang lain gak gampang percaya. Ya, atau orang lain gak percaya lagi dengan ilmu dan ucapannya gara-gara ada sifat tamak dalam dirinya. Kemudian tumpuan harapan sang pelajar hanyalah kepada Allah, takut pun hanya kepadanya. Sikap tersebut bisa diukur dengan melampaui batas-batas agama atau tidak. Barang siapa takut kepada sesama makhluk lalu ia mendurhakai Allah, maka berarti ia telah takut kepada selain Allah. Tapi sebaliknya, ia telah takut kepada makhluk
namun telah taat kepada Allah dan berjalan pada batas-batas syariat, maka tidak bisa dianggap telah takut kepada selain Allah. Ia masih dinilai takut kepada Allah. Begitu pula dalam masalah harapan seseorang. Ya, jadi kita gak boleh takut kepada selain Allah. Ya, gak boleh takut kepada selain Allah. Jadi seorang muslim, seorang pelajar itu tumpuan harapannya hanya kepada Allah. Ya, gak boleh mengharapkan sesuatu yang lain ya, atau takut melarat ya, atau takut yang lain ya. Jadi kita harus takut kepada Allah dulu, atau taat kepada Allah dulu, baru takut kepada yang lain boleh ya. Kalau dia takut hanya kepada yang lain, terus kepada Allah gak takut, berarti dia sudah melenceng ya, atau takut kepada selain Allah ya. Seperti itu. Selanjutnya, hendaknya seorang pelajar membuat ketentuan dalam mengulang pelajarannya. Suatu cara yang efisien dan efektif untuk menghafalkan pelajaran yaitu pelajaran hari kemarin diulang 5 kali, hari lusa 4 kali, hari kemarin lusa 3 kali, hari hari sebelum itu 2 kali, dan hari sebelumnya lagi 1 kali. Ya, bisa disimpulkan bahwa pelajaran pelajaran yang terbaru ya, pelajaran yang baru dipelajari itu harus lebih banyak diulangi ya, daripada pelajaran-pelajaran yang dulu-dulu, seperti itu. Jadi yang terbaru itu otomatis masih jarang dipelajari ya. Kalau sudah lama itu otomatis sudah sering diulang ya. Jadinya pengulangannya banyak, sedikit sehingga sampai 1 kali ya. Jadi pelajaran yang terbaru yang kemarin itu diulangi sampai 5 kali dan sampai seterusnya. Hendaknya dalam mengulangi pelajaran itu jangan pelan-pelan ya. Gak boleh terlalu nyantai ya, gak boleh terlalu nyantai sehingga gak selesai ya. Belajar lebih bagus bersuara kuat dengan penuh semangat, namun jangan terlalu keras dan jangan pula hingga menyusahkan dirinya yang menyebabkan tidak bisa belajar lagi. Nah itu ya, lebih bagus bersuara kuat. Jadi kalau belajar atau mengulang pelajaran itu dengan suara ya. Jangan terlalu pelan, juga jangan terlalu keras ya. Seperti itu. Segala sesuatu yang terbaik adalah yang cukupan ya. Jadi cukup aja yang tengah-tengah. Suatu hikayat, ada suatu cerita bahwa suatu saat Abu Yusuf sedang mengikuti mudzakarah fikih dengan suara kuat dan penuh semangat. Lalu dengan rasa heran, iparnya berkata, saya tahu Abu Yusuf telah 5 hari kelaparan. Ia tetap menadharah dengan suara keras dan penuh semangat. Nah itu ya. Jadi apa namanya? Kalau belajar itu ya keras boleh, tapi jangan terlalu keras ya, sampai kelaparan ya, sampai merasa kelelahan ya, jangan. Jadi bersuara ya bersuara, tapi jangan terlalu keras, biasa-biasa saja. Seyogyanya pelajar tidak panik dan kebingungan, sebab itu semua adalah afat atau bahaya ya. Jadi seorang santri, seorang pelajar itu gak boleh panik dan bingung ya. Itu katanya bahaya. Guru kita Syekhul Islam Burhanuddin berkata, sesungguhnya saya dapat melebihi teman-temanku adalah karena selama belajar tidak pernah merasa panik dan kendor dan kacau. Ya, jadi tetap stabil, percaya diri. Hikayat menceritakan bahwa Syekh Al-Asbijabi di masa belajarnya mengalami masa jumud atau merasa kendor atau merasa malas di situ selama 12 tahun lantaran pergantian raja. Ya, gara-gara ada pergantian pemerintah sehingga rasa semangatnya ini kurang atau kendor selama 12 tahun. Ia pun pergi ke luar negeri bersama seorang sahabatnya guna mengadakan munadharah atau belajar setiap hari di sana. Demikian munadharah yang dilakukan selama 12 tahun, akhirnya pun sahabat tadi menjadi Syekhul Islam, gurunya umat Islam yang beraliran mazhab Syafi'i, ikutan kaum Syafi'iyin. Kemudian guru kami Syekh Qadhi Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan
berkata, bagi pelajar fikih agar selalu hafal di luar kepala sebuah kitab fikih. Dengan begitu agar lebih memudahkan dalam menghafalkan ilmu fikih yang baru yang didengarkan. Nah, pada intinya belajar belajar satu itu harus menguasai semuanya. Sehingga kita ketika ditambah lagi pelajaran yang lain itu lebih mudah menangkapnya ya. Kalau satunya gak paham terus ditambahi lagi otomatis akan amburadul, bingung ya. Ini gak paham, ini gak paham. Terus yang paham mana ya? Jadi yang satu dimatangkan, difahamkan, baru yang ditambahi lagi yang baru gitu ya. Seperti itu. Untuk pelajaran kali ini sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan apa-apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Untuk tugas hari ini seperti biasanya yaitu menyimak video ini sampai selesai. Kemudian sebagai bukti kalian mengikuti taklim ini, silahkan tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.